Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang selalu dinanti oleh setiap hati orang yang rindu akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di dalamnya Allah memberikan peluang emas bagi kita untuk berubah, untuk kembali sadar kepada Allah dengan hati yang bersih. Peluang emas di bulan Ramadan ini tersirat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang artinya, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadirin sekalian, apa makna hadis ini? Yang pertama, pintu surga dibuka. Artinya, begitu banyak peluang amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda faridatan fima siwah. Waman waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah." Yang artinya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan melakukan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan wajib di luar Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan wajib di luar Ramadan. Itulah makna pintu-pintu surga dibuka. Allah hendak memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Makna yang kedua, di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Ini adalah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjauh dari maksiat. Allah membuka jalan seluas-luasnya agar kita bertobat dan kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagian para ulama menafsirkan hadis ini bahwa dosa yang diampuni dengan berpuasa di bulan Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar
hanya diampuni dengan cara bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Yang artinya, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan Allah ganti perbuatan dosanya, akan Allah ganti maksiatnya dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, menurut ayat ini, taubatan nasuha itu adalah taubatnya seorang hamba yang beriman kepada Allah dan taubatnya itu diiringi dengan amal soleh. Itulah taubatan nasuha. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kesempatan taubatnya menjadi taubatan nasuha itu lebih besar. Kenapa? Karena taubatnya diiringi dengan amal soleh, yaitu puasa Ramadan. Itulah makna pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan, karena Allah hendak mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat dan puasa di bulan Ramadan. Makna yang ketiga, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar hamba-hamba Allah lebih mudah beribadah. Dan ini terbukti. Di bulan Ramadan, masjid dan musola lebih semarak dibanding di luar Ramadan. Selain ibadah yang wajib, banyak orang yang dengan senang hati melakukan sholat sunnah tarawih, sholat tahajud, dan melakukan sodakoh tanpa disuruh. Begitu mudahnya melakukan ibadah di saat setan-setan dibelenggu. Lalu, kenapa masih ada orang yang berbuat dosa? Jika kita masih berbuat dosa di bulan Ramadan, mungkin itu bukan karena setan, tapi karena hawa nafsu kita sendiri. Karena kita mengikuti keinginan hawa nafsu tanpa kendali kita. Sehingga kita kalah oleh hawa nafsu kita sendiri dan jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Hadirin sekalian, inilah Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebuah kesempatan emas untuk memperbanyak amal soleh, bertaubat dengan taubatan nasuha, dan untuk berlatih mengendalikan keinginan hawa nafsu kita. Maka pertanyaannya, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Jika di luar Ramadan kita masih sulit bangun malam, inilah saatnya kita melatih diri kita dengan sholat tarawih dan tahajud. Jika di luar Ramadan kita sering lupa membaca Al-Quran, inilah saatnya kita kembali dekat dengan firman-firman Allah yang merupakan surat cinta dari Allah untuk kita. Jika di luar Ramadan kita masih sering lalai bersedekah,
Inilah saatnya melatih keikhlasan dan kepedulian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Banyak di antara kita yang meremehkan kesempatan ini. Kita lebih sibuk memikirkan makanan berbuka daripada apa yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kita lebih antusias menyambut diskon Ramadan daripada kesempatan emas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita. Berapa banyak orang yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, tapi kini telah berpulang ke rahmatullah. Jika ini Ramadan terakhir buat kita, apakah kita masih akan bermalas-malasan? Saudaraku, jangan tunda kebaikan. Jangan tunggu nanti untuk bertaubat, karena kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena mungkin ini kesempatan terakhir kita untuk diampuni oleh Allah. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan dalam diri kita. Hadirin sekalian, mari kita niatkan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Perbanyak istighfar agar dosa-dosa kita dihapus. Perbanyak sedekah karena setiap kebaikan berlipat ganda pahalanya di bulan Ramadan ini. Perbanyak membaca Al-Quran karena inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Perbanyak doa karena setiap doa di bulan ini lebih mustajab. Semoga kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, meraih Lailatul Qadar, dan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas. Hadirin, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Rabbana, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Jika ini Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah ia Ramadan yang paling penuh dengan ampunan dan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.